Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, taufik serta pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Dan alhamdulillah, di pagi yang berbarokah ini kembali kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa mengambil sebab-sebab kebahagiaan di dalam perjalanan kita. Kita mengambil sebab-sebab untuk kita mendapatkan siratal mustaqim, mendapatkan jalan yang lurus yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita masih di dalam surat Al-Ankabut. Ketika Allah Subhanahu wa taala di pertemuan yang lalu menjelaskan kepada kita semua tentang pentingnya bagi kita untuk kita kembali terhadap wahyu Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita semua. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan utlu ma uhiya ilaika minal kitab, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca utlu. Akan tetapi perintah ini bukan hanya sekedar membaca. Perintah Allah Subhanahu wa taala utlu agar kita membaca ayat Allah Subhanahu wa taala dan memahami makna dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita semua, serta menjalankan konsekuensi dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Ini makna dari perintah Allah Subhanahu wa taala, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah, dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendirikan salat. Karena sesungguhnya ibadah salat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasma'un. Ibadah salat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita itu melarang atau mencegah dari yang namanya perbuatan keji dan mungkar, dan mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan ibadah yang besar. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala terus-menerus mengetahui apa yang kita perbuat. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kita mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan,
termasuk yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang setelahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladziina zalamu minhum wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun." Kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, wala tujadilu ahlal kitab, dan janganlah kalian berdebat dengan ahlul kitab. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk kita berbantah-bantahan dan melarang kita untuk berdebat terhadap ahlul kitab. Wala tujadilu ahlal kitab, dan yang dimaksud ahlul kitab di sini yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan, dan janganlah kalian membantah ahlul kitab kecuali dengan cara yang baik. Illa alladziina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahidun, dan katakanlah kami beriman dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kami, dan Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepada kalian, dan Rabb kami dan Rabb kalian adalah merupakan Rabb yang wahid, adalah merupakan Rabb yang satu, yang maha esa. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepada Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk di antara orang-orang yang senantiasa berserah diri. Ayat ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an menjelaskan kepada kita semua tentang larangan seseorang itu berdebat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk kita berdebat terhadap ahlul kitab. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab kepada mereka sebelum kita, yang mereka termasuk di antara orang-orang yang kufur, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berdebat kecuali dengan cara apa? Kecuali dengan cara yang baik. Dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, yanha ta'ala an mujadalati ahlil kitab. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala melarang untuk kita mendebat ahlul kitab idza kanat min ghairi basiratin minal mujadil. Ini beliau menjelaskan bahwasanya debat terhadap ahlul kitab itu boleh, tapi dengan beberapa syarat. Beliau menyebutkan yang pertama, idza kanat min ghairi basiratin minal mujadil. Kalau seseorang itu enggak punya basirah, enggak punya ilmu, maka apa? Dilarang untuk kita berdebat. Dilarang untuk kita berdebat. Makanya beliau Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan yanha ta'ala an mujadalati ahlil kitab. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita semua dari berdebat dengan ahlul kitab apabila orang yang berdebat tersebut tidak punya basirah, tidak punya ilmu. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Au bi ghairi qaidatin mardiyah, atau seseorang tersebut debat tapi enggak punya kaidah yang diridhai. Tidak punya debat yang diridhai. Wa alla yujadilu illa billati hiya ahsan, dan hendaknya seseorang itu tidak berdebat kecuali dengan cara yang baik. Bagaimana dengan cara yang baik? Kata beliau, bihusni khuluqin wa lutfin walini kalam. Namanya seseorang itu berdebat dengan cara apa? Dengan akhlak yang baik, dengan lutf, dengan lembut, dan dengan cara kalimat-kalimat yang lembut. Wa da'watin ilal haqqi wa tahsinihi, yang dimana tujuan dari debat tersebut ini yang harus dimiliki oleh seseorang. Kalau tadi seseorang itu harus punya ilmu, seseorang itu harus punya basirah, ini syarat seseorang itu debat. Kemudian harus dengan cara yang baik, husnul khuluq, kemudian layyinun kalam, dengan perkataan yang baik. Kemudian kata beliau, tujuannya
wa da'watin ilal haqqi wa tahsini. Tujuannya untuk mendakwahkan kebenaran. Tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala, wa raddun 'anil batili wa tahjini, dan membantah kebatilan-kebatilan yang ada pada diri mereka dan menolak syubhat-syubhat mereka. Ini tujuan dari seseorang itu berdebat. Bi aqrabi tariqin musilul lidzalika, dengan cara yang paling dekat untuk sampai kepada al-haq tersebut. Kemudian beliau mengatakan wa alla yakunal qasdu minha mujarradal mujadalati wal mughalabati wa hubbul ulwi wa hubbal ulwi. Kata beliau, bukanlah maksud dari debat tersebut hanya sekedar seseorang itu berdebat untuk saling mengalahkan dan untuk saling bahwasanya apa? Wah, aku menang daripada kalian. Aku menang daripada kalian. Bal yakunul qasdu bayanal haqqi wa hidayatil khalq. Bahkan justru tujuan dari tersebut itu adalah merupakan apa? Menjelaskan kebenaran dan memberikan petunjuk kepada manusia. Illa man zalama min ahlil kitab, kecuali orang-orang yang zalim dari ahlul kitab, bi an dhahara min qasdihi wa halihi, dengan nampak dari mereka apa tujuan mereka dan keadaan mereka. Annahu la irada lahu fil haqqi, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang enggak mau untuk mendapatkan kebenaran. Wa inna ma yujadilu ala wajhil musyaghabati wal mughalabati fahadha la faidata fi jidalihi li'anna al-maqsuda minha dha'iun. Kalau lawan debatnya mereka adalah orang-orang yang zalim, yang mereka tidak menginginkan dari debat tersebut kebenaran, hanya menginginkan dari debatnya tersebut menang-menangan. Yang diinginkan dari orang yang lawan debatnya tersebut hanya untuk ingin menjatuhkan. Kata beliau Syekh Sa'di rahimahullahu taala, fahadha la faidata fihi. Ini enggak ada faedahnya. Ngapain harus diteruskan? Ngapain harus diteruskan? Li'annal maqsuda minha dha'iun, karena tujuan dari itu semua itu sia-sia. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua untuk kita menjauhi dari yang namanya perdebatan. Bahkan yang namanya debat dan mujadalah ini, berbantah-bantahan ini adalah merupakan salah satu sebab seseorang itu hatinya sakit. Salah satu sebab seseorang itu hatinya mati. Karena berbantah-bantahan ini adalah merupakan sesuatu yang paling bisa cepat sekali membuat tafarruq di antara kaum muslimin. Kepada ahlul kitab saja yang mereka adalah jelas-jelas orang kafir, Allah Subhanahu wa taala saja memberikan apa? Memberikan kaidah di dalam berdebat. Bagaimana dengan sesama kaum muslimin? Bagaimana dengan sesama orang-orang yang mereka mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan kita lihat bagaimana keadaan kaum muslimin sekarang. Perdebatan begitu banyak. Baik perdebatan secara langsung, baik perdebatan secara apa? Dunia maya. Orang-orang yang mereka punya Facebook, orang-orang yang mereka punya Instagram, orang-orang yang mereka punya sosial media, perdebatan kita lihat YouTube dan lain sebagainya. Terkadang orang-orang yang mereka berdebat, yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Kita lihat banyak sekali di YouTube bagaimana orang-orang itu berdebat. Kira-kira Pak, kalau debat, ya kan? Kira-kira kalau debat, emosinya nggak terpancing? Sangat terpancing, ya kan? Orang itu kalau debat sangat terpancing, bahkan bisa mengeluarkan kata-kata yang nggak bagus. Dan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu tingginya Islam mengajarkan kepada kita tentang baiknya akhlak. Begitu luar biasanya Islam menjaga hati kita. Begitu luar biasanya Islam menjaga ukhuwah Islamiyah kita. Sampai Allah Subhanahu wa taala melarang wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Kita dilarang untuk mendebat ahlul kitab kecuali dengan cara yang baik. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala
bukan untuk menjadi bahan perdebatan. Ini yang harus kita pahami. Kita menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala agar kita mengamalkan ilmu tersebut. Agar kita mengamalkan ilmu tersebut. Kalau kita belajar hanya untuk mendebat seseorang, ya kita tidak akan pernah mendapatkan ilmu yang nafi'. Oleh karena itu disebutkan oleh Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala, begitu pula disebutkan oleh Imam Al-Karhi, dan antum bisa cek di dalam kitabnya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, dalam kitabnya beliau Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf, ketika beliau mengatakan, para ulama ini mengatakan, idza aradallahu ta'ala biqaumin aw bi'abdin syarran fatahalahu babal jidal. Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan keburukan bagi suatu kaum, menginginkan keburukan bagi seseorang, menginginkan keburukan bagi seseorang, maka dibukakan pintu debat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerjaannya debat aja. Meskipun bahasanya terkadang apa? Diskusi. Meskipun terkadang bahasanya itu apa? Diskusi. Tapi apa? Ujung-ujungnya apa? Debat. Gitu loh. Kita diskusi agama. Kalau diskusi agama bukan seperti itu. Kalau diskusi agama dengan cara yang baik, sama-sama semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan tujuannya saling mughalabah, bukan tujuannya saling menjatuhkan, bukan tujuannya untuk menunjukkan bahwasanya apa? Ijabul mar'i bi ra'yihi, bangga terhadap ra'yunya dia, bangga terhadap pemikiran dia, seakan-akan saya punya pemikiran yang hebat. Maka perdebatan ini adalah merupakan apa? Sesuatu yang buruk, pintu yang buruk. Kata beliau, para a'imah tadi, para a'immatus salaf, kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan keburukan, fatahalahu babal jidal, dibuka pintu-pintu debat tersebut. Wa idza arada bi 'abdin aw bi qaumin khairan, fatahalahu babal amal. Kalau seseorang itu diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka apa? Dibuka pintu beramal, bukan pintu debat. Karena kita belajar ini tujuannya untuk beramal, bukan untuk diperdebatkan. Ilmu yang kita pelajari itu untuk diamalkan, bukan untuk diperdebatkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadisnya, ana zaimun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjamin bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Saya akan menjamin surga di salah satu tempat di surganya Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mereka meninggalkan jidal, meninggalkan berbantah-bantahan. Meskipun apa? Wa in kana muhiqqan. Meskipun apa? Meskipun dia dalam keadaan benar. Dan ini keadaan orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lihatlah para sahabat dahulu. Mereka itu berilmu, ya kan? Mereka mendapatkan ilmu langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ilmu yang mereka terima itu hanya untuk perdebatan? Mereka lebih banyak beramalnya daripada hanya untuk berdebat. Meskipun mereka saling berselisih, mereka apa? Ya sudah, itu urusan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita hanya kita amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya ini yang perlu diperhatikan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada satu ayat yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dan ayat ini begitu luar biasa. Kata beliau, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ketika menjelaskan tentang ayat ini, di sini ada muamalah yang luar biasa antara muamalah seorang hamba dengan Allah, muamalah seorang hamba dengan orang lain, dan muamalah seorang hamba dengan dirinya sendiri. Ayat apa itu? Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Ini tiga ayat ini ayat yang luar biasa di dalam kehidupan kita, dijadikan kaedah dalam perjalanan kita. Yang pertama apa? Khudil afwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, jadilah pemaaf. Ini muamalah kita dengan orang lain. Muamalah kita dengan orang lain harus kita bangun dengan apa? Mudah untuk memaafkan. Khudil afwa. Kemudian kata beliau, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ketika menjelaskan wa'mur bil urfi, perintahkan terhadap yang baik, ini muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wa a'rid anil jahilin,
ini adalah merupakan muamalah kita dengan diri kita sendiri, berpaling dari yang namanya orang-orang yang bodoh. 3 hal ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kaidah besar dalam kehidupan kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat tersebut, khudil afwa, agar kita memaafkan orang lain. Kenapa? Karena orang lain itu selalu nampak salah terus di hadapan kita. Dan begitu mudah orang lain itu ketika mereka berbuat salah, kita apa? Kalau kita nggak gampang memaafkan orang lain, ya kita akan terus menjadi orang yang terus gampang sakit hati, nggak lapang dadanya. Makanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita khudil afwa, bermuamalah dengan orang lain, maafkan, ngasih udzur. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah kaidahnya itu apa? Kaidahnya Ahlussunnah itu, mereka itu adalah merupakan yang rahimun bil ghair. Terhadap dirinya sendiri dia syadid, keras. Dia harus jalankan kaidah-kaidah terhadap dirinya sendiri. Tapi kepada yang lain mereka apa? Bisa ngasih udzur, bisa ngasih alasan, bisa memaafkan dan lain sebagainya. Itu kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian muamalah yang kedua, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa'mur bil urfi, perintahkan terhadap yang ma'ruf, dan ini harus terus-menerus. Karena apa? Muamalah kita untuk menjelaskan yang namanya kebaikan itu apa? Itu harus terus-menerus. Makanya kalau kita menjelaskan tentang yang namanya kebaikan, itu tidak ada urusannya dengan orang sebenarnya. Kenapa? Kita jelaskan. Karena apa? Ini muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita jelaskan kebaikan, kita jelaskan yang urf, kita jelaskan yang ma'ruf, kita jelaskan larang dari yang namanya yang mungkar. Karena muamalah itu adalah merupakan muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu harus jelas. Makanya para anbiya dia itu dakwahnya terus-menerus, Pak. Para rasul itu dakwahnya terus-menerus. Meskipun apa? Meskipun disakiti, dia dakwah terus kok. Para anbiya disakiti, berhenti berdakwahnya. Enggak kan? Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya wa'mur bil urfi itu muamalahnya bukan dengan manusia. Muamalahnya itu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia harus terus-menerus wa'mur bil urfi, memerintahkan terhadap yang namanya kebaikan dan yang namanya hidayah. Kalau wa'mur bil urfi ini muamalah dengan Allah berhenti, maka apa? Seseorang terkadang dapat hidayah. Sekarang dinasehati, belum nerima. Besok dinasehati, belum terima. Lusa dinasehati, baru nerima. Kalau seumpamanya wa'mur bil urfinya berhenti, ya berhenti yang namanya hidayah tersebut. Makanya para anbiya wa'mur bil urfinya itu terus-menerus, meskipun apa? Meskipun disakiti, meskipun dia diolok-olok, meskipun dia dihina, wa'mur bil urfinya terus-menerus. Kenapa? Karena muamalah itu adalah merupakan muamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa'arid anil jahilin, berpaling dari yang namanya orang-orang bodoh. Ini muamalah kita dengan diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita nggak ikut gendeng, Pak. Kalau kita digoda sama orang bodoh, kemudian kita layani, podo gendengnya, Pak, sebenarnya. Sama-sama nggak warasnya. Supaya kita menjadi orang yang waras, ya wa'arid anil jahilin. Kita terus berbuat amar ma'ruf nahi mungkar, kita terus mengajarkan kebaikan kepada orang. Kok di sana ada orang yang dia menyakiti kita, terus kita layani? Ya nggak selesai-selesai. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita a'rid anil jahilin, berpaling. Sudah, saya paham kalau kamu itu nggak punya ilmu. Ngapain saya harus layani? Terus dia berdakwah, terus dia bisa memaafkan orang, akhirnya bisa memberikan udzur kepada orang lain, dan akhirnya apa? Seseorang itu bisa terus beramar ma'ruf nahi mungkar, dan seseorang itu bisa menyelamatkan dirinya sendiri. A'rid anil jahilin. Dan inilah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ajaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Untuk apa? Untuk kita terus menjadi orang yang menjadi orang yang jalan di jalan siratal mustaqim. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan, dan janganlah kalian mendebat ahlul kitab kecuali apa? Kecuali dengan cara yang baik. Kecuali dengan lutf, yaitu dengan cara yang lembut, layyin kalam, kemudian dengan cara akhlak yang baik, tidak saling menjatuhkan. Kalau seseorang itu sudah berdebat, sudah saling menjatuhkan, berdebat, sudah dengan kata-kata yang buruk dan lain sebagainya, maka tidak dihasilkan kecuali apa? Tafarruq, perpecahan. Yang terjadi justru malah apa? Hatinya malah gak karu-karuan.
Illal ladzina dzalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahidu wa nahnu lahu muslimun. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, wal takun mujadalatakum li ahlil kitab mabniyatun alal iman bima unzila ilaikum wa unzila ilaihim wa alal iman bi rasulikum wa rasulihim wa ala annal ilaha wahidun wa la takun munadzaratukum iyyahum ala wajhin yahsulu bihi al-qadhu fi syai'in minal kutubi al-ilahiyyah au bi ahadin minar rusul. Kata beliau, ketika kita mau berdebat, tadi kan sudah disebutkan syarat-syaratnya sama Syekh Sa'di rahimahullah taala, harus punya ilmu. Ya kan? Sekarang Pak, namanya debat, coba di dunia maya itu. Kadang melihat fenomena yang terjadi sekarang itu, antum lihat YouTube, mau Facebook, mau apa, debat, bukaan komentarnya Pak. Buka aja komentarnya. Kadang saya ngelihat komentarnya, Allahu Akbar walillahilhamd. Ini yang ngomong sopo? Moco kita mungkin pelatak-peletuk juga ndak bisa. Tapi apa? Ikut. Akhirnya apa? Saling mencela. Saling mencela. Kalau nggak punya ilmunya ndak usah ikut ngomong. Kalau nggak punya ilmunya, nggak usah ikut ngomong. Ngapain harus meramaikan sesuatu perdebatan itu ngopo Pak? Gitu. Orang-orang kufar ngelihat kita debat sesama kaum muslimin, tepuk tangan mereka. Apalagi komentarnya nggak karu-karuan. Yang lucu itu kadang apa? Kita yang nggak punya ilmu tentang hal tersebut, kita pikir dulu kalau kita mau komentar, menyelesaikan masalah nggak ya? Kalau kira-kira nggak menyelesaikan masalah dengan komentar kita, mandek. Nggak usah komentar, nggak usah ngetik, nggak usah ngomong. Mending apa? Mending sibukkan untuk beramal. Gitu. Kayak kemarin yang terjadi tentang apa? Fenomena perdebatan yang lagi ramai, kan? Sampai dari kalangan ini ikut bersuara, dari kalangan ini ikut bersuara. Yang ini loyal sama yang ini loyal sama yang ini. Seakan-akan kaum muslimin kacau balau. Gitu. Padahal perdebatan ya seperti itu. Kenapa? Gak ngikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Makanya antum coba lihat di ayat ini, di paling bawah. Paling bawah. Kalau orang sudah gak terima debat, sudah gak nerima kebenaran, gak usah sibuk-sibuk, gak usah diterusin. Kata Allah, "Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum." Katakanlah Muhammad, cukup Allah sebagai saksi antara diri kita dan diri kalian. Ahlussunnah itu jangan pernah mencari menang di dunia. Syiarnya Ahlussunnah mulai dulu itu madlum. Mulai dulu Ahlussunnah itu sejak zamannya Rasul, sejak zamannya Nabi, Ahlussunnah itu syiarnya apa Pak? Syiarnya itu madlum, selalu terdolimi. Syiarnya itu selalu terdolimi. Tapi apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang. Disitulah. Jadi tidak usah cari menang, pengen diakui bahwasanya kalau diri kita adalah orang yang paling benar. Pengakuan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita itu beragama bukan untuk menang-menangan. Tapi kita beragama itu untuk kita beramal, kita bisa menjadi kekasih Allah. Makanya ketika ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan, tentang manusia yang paling afdol, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mahmumil qalbi wasaduqul lisan. Setiap orang yang mahmumul qalb, wasuduqul lisan, lisannya jujur, mahmumul qalb. Apa itu mahmumul qalb? Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taqiyyun naqi, la itsma fihi wala ghilla wala hasada. Yaitu apa? Orang yang bertakwa, orang yang dia benar hatinya, suci hatinya. Bahkan ketika ditanya para sahabat, beliau menjawab apa? Innallaha yuhibbut taqiyyan naqiyal khafi. Allah itu cinta terhadap orang yang bertakwa, yang hatinya bersih. Kemudian apa? Khafi, enggak dikenal sama orang. Yang enggak dikenal sama orang. Para sahabat dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dan fitnah sudah mulai banyak, apa yang dilakukan oleh sebagian para sahabat? Mereka menyendiri. Ketika salah seorang sahabat datang kepada bapaknya, itu loh di kota Madinah. Di kota Madinah orang-orang lagi berebutan kekuasaan. Ayah masih mengembala kambing, justru malah tinggal di Badui. Kata beliau, innallaha yuhibbut taqiyal khafiyan naqi. Allah itu cinta terhadap orang yang dia bertakwa, hatinya bersih. Kemudian apa? Khafi, enggak zuhur, enggak nampak.
Itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syaratnya seseorang kalau mau ikut debat, Pak, punya ilmu. Kalau enggak punya ilmu, wis enggak usah ikut-ikutan. Menang, wis kita sibukkan untuk beramal. Wis biarkan orang-orang yang doe itu, orang-orang yang apa? Orang-orang yang enggak ada kerjaannya itu. Kerjaan kita banyak untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan enggak usah ikut meramaikan. Enggak usah ikut meramaikan. Ngapain kita disibukkan? Dan setan senang sekali untuk menyibukkan kita dengan urusan-urusan yang seperti itu. Cuma akhirnya kita apa ya? Akhirnya kita justru malah habis waktu kita untuk kita ngikuti perdebatan yang ada. Itu syarat yang pertama, harus punya ilmu. Kemudian yang kedua, harus dengan cara yang baik. Harus dengan cara yang baik, dan harus dengan kaidah yang benar. Termasuk di antara kaidah yang benar yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Qulu amanna bima unzila ilaikum wa unzila ilaihim wa ilahuna wa ilahukum wahidun." Ini kaidahnya. Maksudnya apa? Kalau mau debat harus ada kesepakatan. Kamu beriman enggak dengan kitab yang saya bawakan? Ya kan? Saya juga beriman dengan kitab yang kamu bawakan. Kalau ini enggak ketemu, ya kan? Kitab yang disepakati untuk kita bahas, saya bawa kitab, kamu bawa kitab, tapi kamu nggak beriman dengan kitab saya juga nggak percaya dengan kitab kamu. Rujukannya beda, dan rujukannya yang satu mengatakan, oh itu rujukannya saya nggak terima. Kenapa? Karena itu rujukan Syi'i dan Rafidhah dan lain sebagainya. Yang situ juga nggak terima. Kenapa? Karena rujukannya ini adalah merupakan ulama-ulama Wahabi seumpamanya. Loh, ini sudah nggak ketemu. Paham nggak? Kalau nggak ketemu, ngapain diteruskan debatnya? Ngapain teruskan debatnya? Kepada ahlul kitab saja. Allah Subhanahu wa taala kalau mau debat terhadap ahlul kitab harus ada kesepakatan. Apa? Qulu amanna billahi, qulu amanna bima unzila ilaikum wa unzila ilaihim. Kamu beriman enggak dengan Al-Qur'an? Ini harus kesepakatan terlebih dahulu. Kalau mereka enggak terima terhadap Al-Qur'an, ngapain teruskan debat? Enggak usah debat. Gitu. Enggak usah berdebat. Justru malah ngabis-ngabisin waktu. Begitu luar biasanya loh Islam itu ngajarkan kepada kita semua. Kamu beriman enggak kepada Rasul? Ahlul kitab kalau enggak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bawakan hadis dari Rasulullah. Ini loh hadis Rasulullah. Wah, aku enggak beriman dengan referensimu kok. Mau bicara apa kita? Malah enggak apa? Sia-sia debat kita, ngabisin waktu, debat kusir, enggak ada faedahnya, tujuannya enggak ketemu ujungnya. Ujung-ujungnya hanya untuk menggolabah. Ujung-ujungnya hanya untuk mengalahkan. Akhirnya apa? Saling caci, akhirnya saling merendahkan. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu beliau mengatakan, wal takun mujadalatakum li ahlil kitab mabniyatun alal iman. Oleh karena itu jadikan jidal kalian, kalau memang betul-betul mau jidal, betul-betul mau berdebat, harus dibangun di atas keimanan. Keimanan dengan apa? Bima unzila ilaikum wa unzila ilaihim. Apa yang diturunkan kepada kalian dari Al-Qur'an. Referensinya harus sama-sama iman. Harus sama-sama percaya. Kemudian wa unzila ilaihim. Kemudian yang diturunkan kepada mereka. Taurat, Injil. Kalau kita nggak percaya dan lain sebagainya, nggak ketemu. Gitu. Wa alal iman bi rasulikum wa rasulihim. Begitu pula iman kepada Rasul kita dan Rasul mereka. Wa ala annal ilaha wahid. Tujuannya sama, Pak. Bahwasanya apa? Kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ilah itu satu. Kalau ini enggak punya kesepakatan dari awal, wis enggak usah diteruskan. Enggak ketemu. Enggak akan pernah ketemu. Wala takun munadaratukum iyyahum ala wajhin yahsulu bihi al-qadhu fi syai'in minal kutubi al-ilahiyah aw bi ahadin min rusul. Dan jangan dijadikan munadarah atau perdebatan seseorang itu hanya untuk apa? Mencela sedikit dari kitab ini, mencela sedikit dari Rasul ini. Akhirnya kan seperti ini debat. Dan ini kejadian. Akhirnya apa? Oh, itu kitab Wahabi saya enggak keterima. Oh, itu kitab Qadariyah saya enggak keterima. Akhirnya referensinya sama-sama dicela. Mencela sebagian dari kitab dan mencela sebagian yang membawanya. Oh, itu hanya lulusan ini. Oh, ini hanya lulusan ini. Oh, itu dan sebagainya. Kan seperti itu. Akhirnya yang dicela person, akhirnya yang dipercela referensi. Kenapa? Karena tidak ada kesepakatan dari awal. Dan ini subhanallah, Allah Subhanahu wa taala telah ajarkan di dalam tafsir sendiri. Saya tadi sudah ngajarkan. Supaya apa? Gak rame, Pak. Kalau orang mau belajar, rame enggak? Enggak rame. Udah tahu baca kitab ulama,
oh ternyata seperti ini Islam mengajarkan. Wis tidak ada faedahnya, saya tak beramal saja, tidak ikut-ikut. Tidak ikut-ikut. Jangan semuanya ikut-ikut. Perdebatan ini, yang ustadz ini muncul, yang ustadz ini muncul, yang ustadz ini muncul, yang sana juga muncul, yang sana satunya muncul, yang sana muncul. Perang kita orang. Perangnya di mana? Perangnya di medsos. Tidak ketemu-ketemu. Gitu. Sing bingung siapa? Sing bingung orang awamnya. Iki sing bener, sing gitu loh. Nah, makanya keluar grup akhirnya. Ya. Bingung soal gitu. Gak ketemu jalan keluarnya, yang ada cuma akhirnya apa? Oh, si fulan akhirnya sakit hati, Pak. Yang muncul malah sakit hati. Ini yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita. Kemudian beliau mengatakan, kama yaf'aluhul jahil inda munadzaratil khusum, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang bodoh ketika mereka apa? Mereka berdebat, yakdahu bi jami'i ma ma'ahum, mencela apa yang ada pada lawannya. Mau persennya, mau referensinya. Akhirnya apa? Saling cela. Saling cela. Min haqqin wa batil, dari yang benar maupun yang salah, semuanya akhirnya tercela. Fahadha dzulm, ini adalah merupakan sebuah kezaliman. Wa khuruju anil wajibi wa adabin nazar, keluar dari kewajiban dan adab dalam berdebat. Fa innal wajiba, maka yang wajib, kata beliau, bagaimana ketika seseorang itu berdebat? An yarudda ma ma'al khasmi minal batil wa yaqbal ma ma'ahu minal haq. Ini kata beliau. Kalau mau seseorang itu mau berdebat, yaitu apa? Membantah kebatilan yang ada pada lawan debatnya dan menerima kebenaran. Gak semuanya harus ditolak, gitu. Gak semuanya harus ditolak karena lawan debatnya pokoknya dari A sampai Z tak tolak kabeh. Meskipun itu ada kebenarannya. Ini kata Syekh Sa'di rahimahullah taala sebuah kedzaliman. Wajibnya apa? Menolak dari lawan debatnya itu dari yang namanya kebatilan dan menerima bersama lawan debatnya itu yang ada kebenarannya. Wala yuraddul haqqu li ajli qawlihi, dan tidak ditolak kebenaran karena apa? Oh, dia lawan debatku. Apapun yang dia katakan pengen tak bantah, tak preteli gitu. Makanya biasanya kalau sudah debat itu, Pak, biasanya apa? Kalau dulu di zaman dahulu itu, kalau sudah ada perdebatan seperti itu, kitabnya ditaklik. Ditaklik itu dikasih catatan kaki. Oh, ini kesalahan, ini kesalahan, dibuat bantahan sampai berjilid-jilid gitu kan. Kalau sekarang karena gak nulis kitab, di video, akhirnya sudah saya dengar video dari awal sampai akhir. Kan kayak gitu. Ditaklik tek, dipotong, taklik tek, potong tek, bantah dan sebagainya. Tidak selesai urusannya, Pak. Ini kata beliau Syekh Sa'di rahimahullah taala. Kata beliau, wala yuraddul haqqu li ajli qawlihi walau kana kafiran. Tidak ditolak perkataannya yang benar, meskipun apa? Meskipun itu orang kafir, apalagi orang muslim, Pak. Apalagi orang muslim. Kafir saja bisa diterima. Wa aidan fa inna bina'a munadharati ahli kitab ala hadzal tariq fihi ilzam lahum bil iqrari bil Qur'an wa bir rasulil ladzi ja'a bihi. Dan begitu pula kalau kita berdebatnya dengan cara yang seperti ini melazimkan mereka untuk beriman terhadap Al-Qur'an, beriman terhadap Rasul. Karena mereka enggak beriman, wis enggak usah debat, berhenti. Enggak usah debat, berhenti. Fa innahu idza takallama fil usuli diniyah allati ittafaqat 'alaiha al-anbiya wal kutub wa taqarrarat indal mutanadziraini wa thabatat haqa'iquha indahuma wa kanatil kutubus sabiqah wal mursalun ma'al Qur'an wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad bayyanatha wa dallat 'alaiha wa akhbarat biha fa innahu yalzamu tasdiq bil kutubi kulliha war rusuli kullihim wa hadza min khasaisil Islam. Maka tujuannya harus seperti itu. Mereka harus beriman dulu terhadap Al-Qur'an, mereka harus beriman dulu terhadap Rasul. Ini mengilzamkan mereka untuk beriman. Kalau kamu sudah beriman terhadap kitab sabiqah, kamu beriman terhadap Taurat, kamu beriman terhadap Injil, maka apa? Kamu harus beriman terhadap Rasul. Kamu harus beriman terhadap apa? Terhadap Al-Qur'an, karena di dalam kitab Taurat dan kitab Injil pun menjelaskan bahwasanya di sana ada nabi yang terakhir. Fa amma ayyuqal, adapun dikatakan nu'minu bima dalla alaihil kitab fulani dunal kitab al fulani wa huwal haqqul ladzi sadaqa ma qablahu fa hadza dzulm wajur.
Kata beliau, adapun kalau seandainya dikatakan aku referensinya mau yang ini, enggak mau yang ini, mau yang ini yang namanya kedzaliman, kata beliau. Wa kullu syubhatin yakdahu biha fi nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi, bukan Pak, ke loncat. Wa huwa yarji'u ila qawlihi bitakdzib li'annahu idza kadzaba al-Qur'an ad-dallu alaihi al-musaddiq lima baina yadayhi min at-Taurah fa innahu mukadzibun lima za'ama annahu bihi mu'minun. Maka seseorang itu harus kembali kepada keimanan tadi. Masdarnya harus benar. Kalau dia kembali kepada perkataannya bahwasanya dia enggak nerima Al-Qur'an, maka apa? Dia mendustakan semua, karena Al-Qur'an itu apa? Membenarkan Taurat, membenarkan apa? Injil yang sebelumnya, dan membenarkan rasul-rasul mereka semuanya. Wa aidan fa inna kulla tariqin tathbutu bihi nubuwah ay nabiyyun kana fa inna mithlaha wa a'dham minha dalatun ala nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa kulli syubhatin yakdahu biha fi nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa innaha mithlaha aw a'dham minha yumkinu tawjihuha ila nubuwati ghairihi. Maka kalau mereka enggak bisa beriman terhadap Rasul dan enggak bisa beriman terhadap Al-Qur'an, ahlul kitab ini, terus bagaimana mereka bisa beriman terhadap Rasul dan kitab-kitab mereka? Sedangkan yang menunjukkan tentang nubuahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menunjukkan tentang Al-Qur'an itu lebih besar dibandingkan yang menunjukkan kepada Rasul dan kitab mereka. Wa qauluhu ta'ala wa nahnu lahu muslimun, dan kami termasuk di antara orang-orang yang muslim, ay munqadun mustalimuna li amrihi wa man amana bihi wattakhadahu ilahan wa amana bi jami'i kutubihi wa rusulihi wa qada lillahi wattaba'a rusulahu fa huwa sa'idu wa man inharafa an hadzal tariq fa huwa syaqi. Maka kita katakan wa nahnu lahu muslimun, dan kami termasuk di antara orang-orang yang senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, dan beriman dengan seluruh kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, beriman terhadap Rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus dan mengikutinya, berqudwah kepada Rasul tersebut, maka dia termasuk di antara orang-orang yang bahagia. Tapi barang siapa yang dia berpaling dari itu semua, dia termasuk di antara orang-orang yang syaqi, orang-orang yang celaka. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ayat yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hi ahsan illa alladziina dzalamu minhum wa qulu amanna billah wa qulu amanna bima unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun. Ini kaidah di dalam berdebat, kaidah di dalam kita berbantah-bantahan, ada diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya yang lain, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, kata Allah. Kalau mau berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan cara apa? Dengan 3 cara yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kalaupun harus berdebat, kata Allah, wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka dengan cara yang baik. Berdebat dengan cara yang benar, dengan layyinul kalam, tidak saling mencela. Maka ini yang harus betul-betul apa? Kita praktekkan dalam kehidupan kita semua. Dan kita belajar menuntut ilmu bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk diamalkan. Antum tahu hukumnya ini, antum tahu hukumnya ini, bukan untuk petentang-petenteng ngelihat orang yang enggak melakukan itu semua, debat, kita adu dalil. Enggak. Tapi ya Pak, kita tahu dalilnya, kita tahu ilmunya, kita amalkan. Orang lain yang belum mengamalkan, Pak, orang lain yang belum mengamalkan, yang kita lihat itu jangan dengan pandangan remeh. Tapi apa? Dia belum diberi hidayah sama Allah. Kalau kita mengatakan, oh ya Allah, kita melihat ada orang seumpamanya dia joget-joget, ya kan? Ada orang mungkin dia masih terjatuh dengan rokok, ya kan? Belum bisa ninggalin dan lain sebagainya. Jangan cuma, rokok haram gitu kan? Dalilnya banyak. Terus cara ngajarinnya juga pengen apa? Pengen menjatuhkan. Alhamdulillah Pak, gak dinyos karo rokoknya Pak, gitu kan? Gitu lah. Justru pandangan kita, ya Allah, dia masih diuji sama Allah Subhanahu wa taala dengan rokoknya.
Dia belum mendapatkan hidayah seperti halnya kita sudah diberi petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kita rasa syukur. Kedua, akhirnya apa? Kita rasa sayang kepada dia karena dia belum dapat hidayah. Karena dia belum dapat hidayah dan enggak perlu didebat. Waktu kita bisa ngasih nasihat, kita beri nasihat. Waktu kita bisa ajari, kita ajari. Akhirnya apa? Orang tersebut juga bisa nerima dengan dakwah kita yang lemah lembut. Yang lemah lembut saja itu belum tentu diterima, Pak. Masa iya terus kita, yuk kita debat adu dalil. Ini hukumnya mubah atau haram. Iya, malah gak diterima kan seperti itu. Maka ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sepantasnya bagi kita untuk kita apa? Mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana kita bermuamalah dengan Allah, bagaimana kita bermuamalah dengan orang lain, dan bagaimana kita bermuamalah dengan diri kita sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelahnya, wa kadzalika anzalna ilaikal kitab falladzina atainahumul kitaba yu'minuna bihi wa min haula'i may yu'minu bihi wa ma yajhadu bi ayatina illal kafirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan demikianlah kami menurunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Alkitab, yaitu Al-Qur'an. Falladzina atainahumul kitaba yu'minuna bihi. Adapun orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka kitab, yaitu Taurat, Injil, mereka beriman kepadanya. Yu'minuna bihi, mereka beriman kepada Al-Qur'an. Harusnya seperti itu. Orang kalau beriman terhadap Taurat dan Injil harusnya beriman terhadap Al-Qur'an. Kenapa? Karena dalam Taurat dan Injil diajarkan bahwasanya Al-Qur'an itu akan menjadi kitab yang muhaiminan alaih, yang akan menghapus kitab Taurat dan Injil tersebut sebagai pelengkap. Kemudian wa min haula'i may yu'minu bihi, ada di antara mereka ahlul kitab itu yang beriman terhadap Al-Qur'an. Wa ma yajhadu bi ayatina illal kafirun, dan tidaklah mengingkari dengan ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang mereka adalah orang-orang yang kufur, kata Allah Subhanahu wa taala. Ai, kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, wa kadzalika anzalna ilaikal kitab ya Muhammad. Diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu kitab Al-Karim, Al-Mubin, kullu naba'in azim, yang mengajarkan, yang menjelaskan, yang menerangkan ad-da'i ila kulli khalqin fadil, yang selalu mengajak kepada sesuatu yang mulia yaitu Al-Qur'an, wa amrin kamil, dan perintah-perintah yang sempurna, al-musaddiq lil kutubi sabiqah, yang membenarkan terhadap kitab-kitab yang sebelumnya, al-mukhbir bihil anbiya al-aqdamun, dan yang menjelaskan tentang apa? Tentang para anbiya yang terdahulu. Itu Al-Qur'an. Al-Qur'an menjelaskan kitab yang dulu, menjelaskan tentang para nabi yang dulu. Falladzina atainahumul kitab, adapun orang-orang yang mereka diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'arafu haqqa ma'rifatihi, mereka betul-betul kenal dengan kitab mereka. Walam yudakhilhum hasad wa hawa, yang tidak masuk hasad dan hawa nafsu, maka apa? Yu'minuna bihi, mereka akan pasti beriman terhadap Al-Qur'an. Orang-orang ahlul kitab kalau mereka enggak masuk ke dalam hatinya hawa nafsu mereka, enggak masuk kepada mereka hasad kepada Rasulullah dan kepada kaum muslimin, yu'minuna bihi, mereka pasti akan beriman terhadap Al-Qur'an. Li'annahum tayaqqanu sidqahu, karena mereka yakin tentang kebenarannya. Bima ladaihim minal muwafaqat, karena ada persamaan-persamaan, karena yang menurunkan Allah Subhanahu wa taala. Wa bima indahum minal basyarat, karena apa? Sudah diberi kabar gembira di dalam Taurat dan Injil. Wa bima tamayyazu bihi min ma'rifatil husni wal qabih, karena Al-Qur'an itu selalu mengajarkan mana yang baik, mana yang buruk, wasidqi wal kadzib, mana yang jujur, mana yang bohong. Itu semua Al-Qur'an sudah ajarkan kepada kita semua. Makanya ahlul kitab mereka akan beriman ketika mereka jujur di dalam hatinya. Wa min haula, termasuk di antara mereka ahlul kitab al-mawjudin, yang ada yu'minu bih, imanan an basiratin la an raghbatihi wala rahbatihi, keimanan yang dibangun di atas ilmu, bukan hanya sekedar apa? Bukan hanya sekedar keinginan perasaan saja, tapi betul-betul dibangun di atas ilmu. Wa ma yajhadu bi ayatina illal kafirun, dan tidaklah menolak dengan ayat-ayat kami kecuali mereka orang-orang yang kafir. Alladzi da'buhum al-juhud
al-juhudu lil haqqi wal inadi lahu. Yang kebiasaan mereka itu apa? Kebiasaan mereka selalu mengingkari kebenaran dan menolak yang namanya kebenaran. Wa hadza hasrun liman kafara bihi. Ini pembatasan bagi mereka orang-orang yang kufur dengan Al-Qur'an. Annahu la yakunu min ahadi qasdihi mutaba'atal haqqi, yang dimana tujuannya itu enggak mengikuti kebenaran. Wa illa fa kullu man lahu qasdun sahih fa innahu la budda ay yu'mina bihi. Orang-orang yang mereka punya tujuan yang benar dari ahlul kitab, mereka pengen beriman, mereka pasti akan beriman. Tapi kalau sudah tujuannya enggak benar, maka dia tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an. Limastamala alaihi minal bayyinat likulli man lahu aqlun aw alqasam wa huwa syahid. Karena di dalam Al-Qur'an itu ada penjelasan-penjelasan bagi orang-orang yang mereka apa? Punya akal. Dan mereka apa? Melemparkan pendengaran dan dia menyaksikan kebenaran tersebut. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala di dalam penutup dalam ayat ini, harus dua hal yang harus dipunyai oleh seorang penuntut ilmu. Dan saya selalu ingatkan, orang yang menuntut ilmu harus punya dua hal. Yang pertama apa? Qasdun sahih. Qasadnya itu harus benar. Orang menuntut ilmu itu qasadnya itu harus benar. Apa itu qasad? Tujuannya harus benar, mencari kebenaran. Harus pengen bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan lillah. Ini yang pertama. Dan yang kedua harus apa? Man lahu aqlun. Harus punya akal, mau tadabbur, mau mikirin, ya kan? Mau menyaksikan, mau melihat. Ini harus ada. Harus ada. Kalau enggak punya dua hal ini, sulit untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ana ingatkan ayatnya apa? Afala yatadabbarunal Qur'an. Ada dua tempatnya. Yang satu berbicara tentang akal, yang satu berbicara tentang hati. Karena orang mau bisa nyampe ketemu dengan hidayah, itu harus akalnya harus dipakai, hatinya, qasadnya harus benar, tujuannya harus benar. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ini berbicara tentang hatinya. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ini berbicara tentang akalnya. Dua-duanya harus ada di dalam perjalanan kita. Tadabbur, ketika kita mau mentadaburi, qasadnya harus benar. Saya mencari ridhonya Allah, saya mencari kebenaran. Dan tadabbur, ketika seseorang tadabbur, ininya harus dipakai, dipertemukan dengan kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala, baru seseorang itu akan ketemu. Kalau kayak gitu, ya enggak akan pernah ketemu. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, apa yang disampaikan oleh beliau Syekh Sa'di rahimahullah taala tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika anzalna ilaikal kitab falladzina atainahumul kitaba yu'minuna bih wa min haula'i may yu'minu bih wa may yajhadu bi ayatina illal kafirun. Ini yang bisa kita ambil sedikit dari firman Allah Subhanahu wa taala, dua ayat yang menjelaskan kepada kita tentang adab munadharah. Kaidah di dalam munadharah, kaidah di dalam berdebat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kenapa kok kita harus beriman kepada Al-Qur'an, karena memang Al-Qur'an itu menjelaskan segala sesuatu dan tujuan hati kita, akal kita harus benar di dalam memahami hal tersebut. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada salahnya itu datangnya dari si pribadi, dan saya minta maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak.